Memang para cewek di anime ini cukup liar semua ya teman-teman. Apalagi di episode ini kita bisa melihat fanservice yang cukup mencengangkan di awal cerita. Karena kalau masalah fanservice tidak jauh-jauh dari pasti kehadiran si kakak montok kita, yaitu Kaede. Makanya mari ditonton pembahasan Oni-chan wa Oshimai episode ke-10. Awal cerita langsung saja menceritakan mengenai Mahiro yang sedang berjalan menuju sekolah dengan keadaan yang cukup dingin. Karena masih di bulan Februari yang menandakan masih ada hawa-hawa musim dinginnya ya teman-teman. Di sini Mahiro ada mengeluhkan mengenai dinginnya angin, ditambah pakaian yang dikenakannya tidak dapat menahan rasa dingin tersebut. Karena memakai rok kan bawahnya bolong ya teman-teman. Jadi angin pun bisa masuk dengan mudah ke dalamnya. Ketika sedang mengeluh inilah, Kaede dan Momiji datang menghampirinya. Di sini, Mahiro langsung saja melihat pakaian Kaede yang masih memakai rok pendek, langsung kaget dan menanyakan apakah dia tidak kedinginan. Tetapi Kaede menjawab tentu saja dia dingin, namun karena tuntutan sebagai cewek menarik harus tetap menjaga penampilannya, meskipun harus bertempur dengan rasa dingin yang bikin dia masuk angin nantinya. Setelahnya Kaede langsung melihat shawl yang dipakai oleh Mahiro dan Momiji itu samaan, karena memang barang yang sama dibeli oleh Kaede dan Mihari sebelumnya, diberikan langsung ke Mahiro dan Momiji. Jadi serasi ya mereka berdua. Tapi kalau ada Mio mungkin langsung nafsu yaitu bocah pas ngeliatin Mahiro dan Momiji memakai shawl yang sama. Dan tentu saja pada saat di sekolah, Mio langsung melihat Mahiro dan Momiji memakai shawl yang sama dan mulai berfantasi ria. Tentu ada Asahi yang iri juga ketika melihat mereka memakai shawl yang sama. Namun disenggah oleh Mio dan dia pun bilang kalau barang yang samaan itu hanya untuk 2 orang saja dan tidak boleh lebih. Apalagi si Asahi itu ternyata jarang memakai shawl atau pakaian hangat lainnya karena tubuh Asahi yang selalu saja hangat. Mungkin hal itu disebabkan oleh karena kepribadian Asahi yang cukup aktif ya orangnya, yang bikin badannya pun cukup hangat di setiap kondisi. Dia juga menunjukkan bahwa dia tidak memakai apa-apa di roknya, padahal cuaca sedang dinginnya, minta ampun ya teman-teman. Mahiro yang mendengarnya langsung iri dan bilang dia pun harus memakai celana ketat hari ini untuk melindungi dirinya dari dingin, dan tiba-tiba dia mengangkat roknya sendiri. Di saat itulah langsung si Mahiro kaget dan bersuara seperti cewek yang kaget ketika dilihat oleh para laki-laki. Disinilah ya teman-teman kita sudah bisa melihat psikis dari Mahiro yang sudah mendekati cewek tulen. Tentu Mahiro pun sadar akan hal itu, karena dia aja langsung mikir kok dia tadi ada mengeluarkan suara yang aneh ketika sedang malu. Ya memang, suara rasa malu cewek yang sebentar itu saja sudah membuat Mahiro cukup panik ya teman-teman. Langsung aja si Mahiro langsung membulatkan mentalnya untuk bertelanjang kaki alias tidak memakai apa-apa. Namun hal itu disenggah oleh Mio karena hal itu cukup membahayakan dirinya dan dapat membuat Mahiro sakit. Ditambah katanya jika seperti itu dapat membuat badan semakin gemuk karena badan menyimpan lemak ketika sedang di udara dingin atau dengan suhu rendah. Nah, pas dijelasin begini, si Asahi yang memang polosnya bukan main bilang ke Mio berarti mereka bisa tambah gemuk kalau telanjang atau sering telanjang. Berarti Mio pun sering bertelanjang dada yang membuat dadanya itu semakin besar setiap harinya sampai sekarang. Ketika mendengar hal itu kan, si Mio langsung panik dan menepis perkataan Asahi yang cukup melenceng. Mohon diingat ya teman-teman, apa yang ada di anime itu belum tentu benar semuanya. Dan belum tentu juga nih dada cewek bisa besar kalau sering kebuka. Perlu ada trik khususnya juga ya teman-teman. Apalagi itu kan pemberian yang maha kuasa juga. Masih di sekitaran dada ya, ketika sedang di rumah, Mahiro tiba-tiba terbangun dan melihat ada gumpalan gunung besar yang ada di atas kepalanya, yang membuat dirinya kaget dan menabrak si gunung milik Kaede. Ternyata si Mahiro yang sedang tidur di sofa ada dimainkan rambutnya oleh Kaede dan mulai diikat dan dikuncir kepang. Atau apalah namanya, saya juga kurang tahu ya teman-teman. Saat ditanyakan oleh Mahiro kenapa Kaede bisa mampir ke rumah, tiba-tiba Mihari langsung turun dari tangga dan melihat Kaede. Dimana hal itu membuat si montok ini kaget dan mulai mengerjakan pelajarannya lagi. Karena ternyata si Kaede ini lagi minta bantuan Mihari untuk belajar pelajaran di sekolahnya. Saat sedang mengerjakan tugasnya, Mahiro yang melihat Kaede langsung mengelus kepalanya sambil menyemangatinya. Di sini si montok ada bercerita dia tidak sempat belajar karena sedang sibuk dengan pekerjaannya, yang langsung ditanyakan untuk apa bekerja oleh si Mahiro. Apakah dia ingin membeli motor?
Jawabannya bukan, tetapi karena si montok ini butuh duit untuk membeli keperluannya sebagai perempuan, dari make up hingga perawatan kulit dan wajah ya teman-teman. Dalam pembicaraan ini pun, si Kaede ada menawarkan Mihari untuk melakukan pijatan limfa, di mana adegan ini cukup menantang nafsu ya teman-teman. Soalnya si Kaede sambil ngomong pijatan limfa, dia pun meragakan adegannya ke dua gunung kepunyaannya. Ini anime memang selalu menantang maut ya teman-teman. Tentu Kaede langsung saja mempraktekkan gaya pijatannya ke Mihari, di mana pijatan ini pun jika dilihat dari sisi positif cukup bagus untuk badan. Namun jika dilihat dari sisi nafsu, mungkin hal ini cukup menantang maut ya. Apalagi si Mahiro yang melihatnya cukup kaget dan agak malu ketika melihat Mihari sedang dipijit. Tentu, ketika Kaede mulai selesai, Mahiro pun langsung diam-diam ingin kabur, namun tertangkap oleh Kaede untuk dipijit juga. Si Kaede pun langsung bilang untuk Mahiro, pijatannya itu bisa membuat dadanya Mahiro itu membesar atau menjadi montok. Tentu karena Kaede itu kan nggak tahu kalau Mahiro itu cowok. Jadi memang hal ini membuat mindset saya yang menontonnya jadi bertabrakan, karena memang mengingat si Mahiro yang jadi dari cowok jadi cewek dan bisa membesarkan dadanya dengan pijatan. Akal sehat saya semakin terpuruk akibat nonton anime ya teman-teman. Keesokan paginya, Mahiro yang baru bangun tidur langsung dikagetkan oleh Mihari dengan diberikan coklat untuk dibawa olehnya ke sekolah, karena hari itu adalah hari Valentine. Di mana Mahiro langsung saja bertemu dengan Momiji dan Kaede ketika sedang berangkat sekolah. Disinilah langsung diberikan coklat buatan mereka sendiri kepada si Mahiro. Saat diberikan inilah, Mahiro cukup senangnya karena dia jarang dapat coklat pada masa dia jadi cowok. Wajar ya teman-teman, kita aja yang cowok nih jarang banget dapat coklat pas Valentine. Ketika di sekolah pun tentu saja pertukaran coklat mulai terjalin di antara perempuan, di mana Mahiro dan para perempuan lainnya saling bertukar coklat, dan tentu dia dapat balasan coklat lagi dari perempuan yang diberikan coklat olehnya. Tentu ketika dia melihat ke arah cowok, dia menemukan para cowok tidak dapat coklat satupun dan terlihat suram ketika dilihat. Dengan rasa kasihan, Mahiro pun memberikan satu coklat ke teman cowoknya yang sering jadi bulan-bulanan cewek. Ketika diberikan coklat, mereka pun malah jadi sasaran cowok lain karena rasa iri kepada mereka karena sudah diberikan coklat oleh perempuan. Tentu animasinya cukup menyeramkan ya teman-teman, karena para cowoknya jadi kayak zombie yang ingin merebut coklat dari Mahiro dan teman cowok yang diberikan coklatnya. Ketika pulang pun, Mahiro yang melewati toko swalayan ada menemukan coklat yang dijual di sana dan membelinya. Karena ketika pulang ke rumah, Mihari ada memberikan coklat ke Mahiro dan mendapatkan coklat balasan. Namun si Mihari malah nangis terseduh-seduh karena saking terharunya dapat coklat dari kakaknya. Setelahnya, ketika sedang libur, Mahiro udah disuruh untuk belanja buku oleh Mihari, di mana Mahiro yang berada di toko buku ada merasakan rasa nostalgia karena sering ke toko itu. Terutama dia kan dulu cowok, jadi sering masuk ke bagian 18++ yang sekarang sudah tidak bisa lagi. Tetapi ketika sedang bernostalgia, dia pun melihat cowok teman kelasnya yang ingin masuk ke bagian terlarang. Mampusnya ketika Mahiro sedang ingin kabur secara diam-diam, si dua cowok itu melihat Mahiro yang melihat mereka juga. Hal itu cukup membuat si dua cowok itu kaget dan malu sampai-sampai tidak jadi masuk dan memutuskan untuk kabur saja. Mahiro yang tidak enak hati dengan mereka ada memutuskan untuk memberikan koleksinya kepada mereka nanti sebagai referensi saja. Tetapi tiba-tiba ketika sedang berpikir, Mahiro malah bertemu dengan Minyo yang sedang dalam penyamaran dan dia ada mengira kalau Mahiro itu juga suka dengan BL atau genre boys love. Namun Mio langsung saja jujur dengan Mahiro kalau dia itu suka dengan genre Yuri dibandingkan BL dan meminta untuk merahasiakannya. Yang padahal cukup banyak yang tahu ya kalau Mio itu suka dengan genre yang berbau Yuri. Ketika dalam pembicaraan mereka di sini, Mahiro udah mengatakan kalau dia itu suka membaca komik shonen, namun dia pun terbuka untuk komik Yuri. Dimana hal itu cukup men-trigger Mio untuk memberikan referensi komik ke Mahiro baca. Banyak banget ya teman-teman buku yang direferensikan sama Mio. Udah pasti expert banget ya ini bocah. Saat pulang pun, Mahiro yang mencium bau-bau manis langsung menghampiri toko crepe dan mereka pun mulai mencobanya. Saat sedang mencoba di sini, langsung saja Mahiro menawarkan Mio crepe yang dia punya sebagai rasa untuk mencoba. Dan tiba-tiba ada Momiji dan Asahi yang sedang berjalan-jalan ada melihat mereka. Dan ditegurlah oleh Momiji yang cemburu dan langsung membeli crepe juga. Masalahnya, crepe yang dibeli Momiji ini langsung disodorkan ke Mahiro untuk dicoba olehnya. Karena mungkin pengen indirectly sekali ya si Momiji ini dengan Mahiro. Asahi yang tidak punya uang jadi tidak bisa membeli crepe.
Yang kasihannya lagi, dia hanya bisa melihat teman-temannya makan dan mulai ngiler. Namun karena pada peka, jadi mereka membagikan krep mereka dengan Asahi. Inilah ya teman-teman, barulah pertemanan yang sehat, walau ada yang melenceng juga ujung-ujungnya. Keesokan harinya, ketika di sekolah, Mahiro ada disamperin oleh dua cowok yang bertemu di toko buku. Mereka mulai memberikan alibi untuk Mahiro untuk alasan kenapa mereka di sana. Namun Mahiro langsung saja bilang kalau dia tidak akan memberitahu siapa-siapa dan mulai menawarkan kepada mereka untuk ditunjukkan sesuatu nantinya. Masalahnya, si dua cowok ini malahan berpikir mesum mengenai Mahiro yang langsung ditepis olehnya. Ya namanya juga bocah yang baru belajar ya teman-teman. Khayalannya itu kan pasti masih pada tinggi ya. Oke, bagaimana menurut kalian yang sudah nonton animenya? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like, subscribe, dan bantu share ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.